Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk sekali lagi mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Sekiranya Ia berkenan memberikan kita pengertian, sehingga semakin hari kita semakin mengasihi Dia. Bapa di dalam surga, berilah kami pemikiran yang benar-benar takut kepada Engkau dan hati yang benar-benar mengasihi Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh berbuah bagi kemuliaan-Mu dan kami terus berjuang mengasihi Engkau sekuat tenaga kami. Tolonglah bantu kami untuk kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Berilah kami pengertian terhadap firman yang akan kami baca. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ayat ini merupakan ayat mungkin yang paling sering kita baca, yang paling kita sering dengar, paling banyak diucapkan oleh orang-orang kepada kita saat kita menegur mereka. Namun ayat ini memiliki pesan yang begitu dalam, yang begitu lebar, yang begitu luas, dan yang begitu penting. Saat Yesus ditanya, apakah yang paling utama dari segala sesuatu? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Banyak orang yang mencoba menunjukkan kasihnya kepada orang lain dengan cara menegur mereka saat berbuat salah. Akan tetapi teguran itu sering sekali keliru. Sering sekali banyak orang mencoba untuk menegur karena di dalam hati mereka memiliki sakit hati, memiliki kebencian, memiliki dendam. Sehingga mereka menegur sebenarnya bukan mereka ingin orang lain tersebut menjadi berubah lebih baik, tapi mereka bahagia melihat penderitaan orang lain. Inilah yang dipesankan kepada kita saat ini. Menghakimi sesungguhnya bukanlah bagian kita, karena Yesus adalah hakim yang adil. Ia pemegang standar yang benar. Sedangkan kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Benar, jika kita mengasihi orang lain, maka kita akan menegur dia ketika ia berbuat salah. Akan tetapi, seringkali teguran itu bukan malah membangun, tetapi justru membuat orang tersebut semakin rendah diri, semakin merasa tidak layak, dan akhirnya ia frustrasi. Saudara yang terkasih, mengapakah kita sering menegur orang lain tetapi tidak menegur kesalahannya? Mengapakah kita sering membenci orang lain tetapi bukan membenci kesalahannya? Maka jikalau kita senang sekali melihat kesalahan orang lain dan senang sekali mengkritik orang lain, maka kita sedang berada di dalam sebuah pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana dengan diri kita? Satu hal yang perlu kita pastikan saat kita menegur orang lain ialah, apakah kita sudah melakukan apa yang kita telah tegur? Apakah kita sudah menjauhi apa yang kita katakan tidak benar? Jikalau kita memang masih melakukan hal yang sama, maka lebih baik kita berkata, mari bertumbuh bersama-sama, daripada kita menegur orang lain padahal kita juga melakukan kesalahan yang sama. Mungkin tidak banyak orang yang tahu apa yang menjadi kesalahan kita saat ini. Akan tetapi Tuhan melihat sampai kepada kedalaman hati kita. Sehingga ketika kita menegur orang lain, baiklah kita menegurnya dalam kasih dan kebenaran. Saudara yang terkasih, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Hanya Tuhanlah yang berhak. Namun, kita punya hak untuk membawa banyak orang kembali kepada jalan yang benar. Doakan mereka, tegur mereka, tuntun mereka,
supaya banyak orang yang semakin sadar bahwa mereka adalah manusia berdosa yang harus kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, wujud kasih kita kepada orang lain bukan ketika kita diam-diam melihat kesalahan mereka, tetapi ketika kita berani menegur, tetapi dalam kasih. Pernahkah kita membayangkan seandainya kita memiliki kesalahan, tiba-tiba ada seorang datang kepada kita, menegur kesalahan kita, tetapi tersenyum saat menegurnya? Pernahkah kita membayangkan saat kita melakukan kesalahan, tetapi ada seseorang yang datang menegur kita dan memberikan jalan keluar? Pernahkah kita membayangkan betapa indahnya ketika kita melakukan kesalahan dan tiba-tiba ada datang orang berkata, "Mari kita sama-sama berjuang melakukan yang terbaik." Maka inilah wujud kasih kita kepada manusia. Jikalau kita memang benar orang-orang yang percaya, maka setiap kita diminta untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Kiranya kita semakin diberikan kebijaksanaan untuk menegur dengan kasih dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, sumber dari kebenaran itu. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami kekuatan untuk kami sungguh-sungguh menyatakan kebenaran dengan kasih, sehingga kami tidak henti-hentinya membawa banyak orang kembali kepada jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin.